Pasar valuta asing atau disingkat dengan PALAS. Permintaan dan penawaran mata uang asing. Untuk memahami permintaan dan penawaran mata uang asing ini, ada ilustrasi. Misalkan Anda membeli pesawat dari luar negeri dengan harga $50 per unit. Misalkan sekarang hari Senin. Nilai tukar atau nilai kurs $1 itu Rp1. Maka rupiah yang Anda tukar adalah Rp50 untuk mendapatkan $50. Maka dolar yang Anda terima ada sebanyak $50, sehingga bisa membeli satu pesawat. Pada hari Selasa, jika nilai kurs $1 itu sama dengan Rp10, maka Anda akan membawa uang Rp500 ke tempat penukaran uang. Anda tukar Rp500 untuk mendapatkan $50. Jika $1 $10. Jika $20 berarti ini masih $2. Jika Anda mendapatkan $50, maka ini Anda kali 50 menjadi 500. Bagi Anda, mana yang lebih Anda inginkan, kondisi hari Senin atau hari Selasa? Kembali saya katakan di sini, pada waktu hari Senin Anda hanya menukar $50 untuk dapat $50. Hari Selasa Anda harus membawa uang $500 ke tempat penukaran uang untuk mendapatkan dolar yang sama $50. Yang Anda pilih di sini atau yang Anda suka adalah kondisi hari Senin, karena rupiah yang Anda tukar lebih sedikit. Atau dengan kata lain, harga pesawat pada hari Senin lebih murah dibandingkan dengan hari Selasa. Dalam rupiah, hari Senin harga pesawat itu $50, hari Selasa harga pesawat itu $500, kendati pun sama-sama $50. Harga pesawat lebih murah hari Senin dibandingkan dengan hari Selasa. Maka kondisi rupiah terhadap dolar pada hari Senin dikatakan menguat, dan kondisi rupiah terhadap dolar pada hari Selasa dikatakan melemah. Mengapa melemah? Anda harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mendapatkan dolar yang sama dibandingkan hari sebelumnya. Sesuai hukum permintaan, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dibandingkan hari Senin, hari Selasa harga pesawat itu termasuk mahal. Itu menjadi 500. Maka pada kondisi seperti ini, sesuai hukum permintaan, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang Anda minta akan turun. Maka dengan demikian, pada hari Selasa, jumlah pesawat yang Anda beli akan berkurang karena harga barang naik. Karena jumlah pesawat yang Anda beli hari Selasa berkurang, maka dolar yang Anda minta hari Selasa itu pada waktu $1 itu $10 akan lebih sedikit dibandingkan dengan hari Senin. Pertanyaan, mana lebih banyak pesawat yang Anda beli hari Senin atau hari Selasa? Otomatis hari Senin karena lebih murah. Jika hari Senin lebih banyak pesawat Anda beli, berarti dolar lebih banyak Anda tukarkan atau Anda minta hari Senin dibandingkan hari Selasa. Demikian juga sebaliknya, jumlah pesawat yang Anda beli hari Selasa lebih sedikit karena harga naik, maka dolar yang Anda tukarkan atau Anda minta lebih sedikit hari Selasa. Ini tadi data di atas. Pada waktu hari Senin, nilai kurs itu $1 itu $1. Hari Selasa, $1 itu $10. Dari tabel ini, maka pada waktu hari Senin, harga pesawat itu lebih murah. Maka pada hari Senin, lebih banyak pesawat yang Anda beli dibandingkan dengan hari Selasa. Karena lebih banyak Anda beli pesawat hari Senin dibandingkan hari Selasa, maka Anda akan lebih banyak menukar uang. Dengan kata lain, meminta uang rupiah menjadi uang dolar pada kondisi nilai kurs $1 sama dengan $1 dibandingkan dengan pada waktu hari Selasa. Inilah yang menjadi dasar permintaan dari mata uang asing.
Jadi, permintaan uang mata asing lebih banyak pada waktu kondisi nilai kurs menguat bagi Indonesia. Kurva permintaan valuta asing, di sini kurs, di sini jumlah mata uang asing. Pada waktu 1 US dollar itu 1 rupiah, ini hari Senin. Dolar yang Anda minta sangat banyak. Kemudian, pada waktu 1 US dollar itu 10 rupiah. Dalam hal ini, harga pesawat itu semakin mahal. Maka jumlah pesawat yang Anda beli semakin berkurang, sehingga waktu 1 US itu sama dengan 10 rupiah, dolar yang Anda minta itu lebih sedikit. Jadi, di sini pada waktu 1 US dollar itu sama dengan 10 rupiah, dolar yang Anda minta sedikit. Jika 1 US dollar itu menguat menjadi 1 rupiah, jumlah dolar yang Anda minta itu banyak. Jika dihubungkan ini yang disebut dengan kurva permintaan valuta asing. Yang kedua, misalkan orang bule datang ke Indonesia membeli tempe dengan harga 50 rupiah per potong. Pada hari Senin, nilai tukar atau nilai kurs 1 dolar itu sama dengan 1 rupiah. Maka orang bule akan datang ke bank dengan membawa dolar sebanyak 50 US dollar untuk mendapatkan 50 rupiah. Maka rupiah yang diterima bule itu adalah 50 rupiah. Kemudian hari Selasa, nilai kurs itu naik dari 1 rupiah menjadi 10 rupiah. Pada hari Selasa, 1 US dollar itu sama dengan 10 rupiah. Untuk mendapatkan 50 rupiah, bule itu cukup hanya menukar 5 US dollar untuk mendapatkan 50 rupiah. Padahal hari Senin sebelumnya, bagi bule mana yang lebih diinginkan dia? Kondisi hari Senin atau hari Selasa? Kondisi yang diinginkan bule itu adalah hari Selasa. Karena dolar yang dia keluarkan untuk mendapatkan rupiah yang sama lebih kecil dibandingkan dengan hari Senin. Jadi, kondisi hari Selasa, karena dolar yang boleh tukar lebih sedikit atau harga tempe lebih murah. Jadi pada hari Selasa ini, harga tempe ini relatif murah dibandingkan dengan hari Senin. Karena harga tempe tadi 50 rupiah per potong. Untuk mendapatkan 1 potong, bule itu hanya cukup mengeluarkan 5 US dollar pada hari Selasa. Dibandingkan hari Senin, bule itu mengeluarkan 50 US dollar. Maka yang disukai oleh bule itu adalah pada kondisi hari Selasa. Jadi karena bagi si bule hari Selasa harga tempe itu semakin turun. Sesuai dengan hukum permintaan, karena harga barang semakin turun, jumlah barang yang dibeli semakin banyak. Maka dengan demikian, pada hari Selasa, kondisi dolar terhadap rupiah dikatakan menguat bagi si bule. Tetapi pada hari Senin, bagi si bule, kondisi dolar terhadap rupiah melemah. Sesuai hukum permintaan, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Pada kasus di sini, maka dibandingkan hari Senin, hari Selasa harga tempe itu lebih murah. Maka otomatis si bule ini pada hari Selasa akan membeli tempe lebih banyak. Karena membeli tempe lebih banyak, otomatis dolar akan lebih banyak ditukarkan untuk mendapat rupiah. Maka waktu bule itu menukarkan dolar ke bank agar dia mendapat rupiah, ini yang disebut dengan penawaran mata uang asing. Jadi, mana lebih banyak tempe yang bule beli hari Senin atau hari Selasa? Hari Selasa karena lebih murah. Jika hari Selasa lebih banyak tempe yang bule beli, berarti rupiah lebih banyak boleh tukarkan atau boleh minta hari Selasa dibandingkan hari Senin. Jadi, pada hari Selasa itu, dolar itu masuk ke bank. Maka ini dikatakan penawaran mata uang asing. Demikian juga sebaliknya, jumlah tempe yang boleh beli hari Senin lebih sedikit karena harga naik. Maka rupiah yang boleh tukarkan atau boleh minta lebih sedikit hari Senin. Mana lebih banyak dolar yang ditukar bule hari Senin atau hari Selasa? Hari Selasa. Berarti hari Selasa penawaran dolar atau mata uang asing lebih
banyak. Pada hari Senin, 1 US dollar itu 1 rupiah. Pada hari Selasa, 1 US dollar itu 10 rupiah. Pada kondisi 1 US dollar itu 10 rupiah. Bagi si bule, ini lebih murah. Maka dengan demikian, penawaran dolar lebih banyak pada saat nilai kurs itu 1 US dollar itu sama dengan 10 rupiah. Kebalikan dari kasus permintaan. Maka kurva penawaran untuk mata uang asing ini seperti ini. Pada sumbu vertikal kurs, pada sumbu horizontal jumlah uang yang diminta atau jumlah mata uang asing yang diminta. Pada waktu 1 US dollar itu 1 rupiah, jumlah mata uang asing itu yang diminta sedikit. Sesuai dengan yang di sini. 1 US dollar itu 1 rupiah hari Senin. Maka pada kondisi hari Senin, tempe itu relatif mahal dibandingkan hari Selasa. Maka dengan demikian, pada waktu 1 US dollar itu 10 rupiah, maka dolar yang dikeluarkan si bule lebih sedikit dibandingkan hari Senin. Maka rupiah yang akan diperoleh oleh si bule pada hari Selasa pasti lebih banyak. Waktu kondisi 1 US dollar itu sama dengan 10 rupiah. Karena apa? Karena tempe pada hari Selasa bagi si bule relatif murah, harga turun. Nah, jika kedua titik ini dihubungkan, inilah yang disebut dengan kurva penawaran mata uang asing. Keseimbangan pasar mata uang asing. Ini kurva permintaan mata uang asing, ini kurva penawaran. Perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran mata uang asing, disitulah terjadi keseimbangan dalam pasar valuta asing. Pada waktu 1 US dollar itu sama dengan 1 rupiah, jumlah mata uang asing yang diminta sangat banyak. Pada waktu 1 US dollar itu sama dengan 10 rupiah, jumlah mata uang asing yang diminta sedikit. Inilah kurva permintaan untuk mata uang asing. Ini kurva penawaran mata uang asing. Pada perpotongan kurva permintaan dan penawaran, disinilah yang disebut dengan keseimbangan pasar mata uang asing, di mana QD sama dengan QS sama dengan ME, yaitu market equilibrium. Jadi jumlah mata uang asing yang diminta pada titik di sini dengan nilai kurs pada titik di sini. Penentu nilai kurs ada dua. Pertama, ada yang disebut dengan kurs mengambang atau free floating exchange system, yaitu nilai kurs ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran seperti gambar yang tadi. Di sini kita ulang lagi. Nah, inilah kurva permintaan untuk mata uang asing, kemudian ini QS, kurva penawaran untuk mata uang asing. Perpotongan kurva permintaan dan penawaran ini yang disebut dengan keseimbangan. Yang kedua, kurs tetap atau fixed exchange rate system, di mana yang menetapkan nilai kurs ini bukan mekanisme pasar, tapi pemerintah. Misal, jika kurs di pasar itu 1 US dollar itu sama dengan 7.000 rupiah. Itu karena kekuatan permintaan dan penawaran, seperti gambar di sini. Perpotongan kurva permintaan dan penawaran mata uang asing terjadi pada waktu nilai kurs itu sama dengan 1 US dollar itu sama dengan 7.000 rupiah. Dan jumlah mata uang asing yang Anda minta sebanyak 30. Kemudian pemerintah menetapkan nilai kurs itu bukan 7.000, terlalu mahal. Pemerintah menetapkan 5.000. Sesuai dengan hukum permintaan, karena nilai kurs ini turun, maka jumlah mata uang asing yang diminta akan naik misalkan dari 30 menjadi 40. Jika pemerintah tidak mampu menyediakan yang 40 ini, maka konsumen akan lari ke pasar gelap. Di mana dalam pasar gelap, karena jumlah sangat sedikit, yang 40 ini tidak dipenuhi. Jumlah hanya 20. Tarik ini ke kurva permintaan mata uang asing. Pada titik di sini, disinilah harga. Maka pada kondisi pemerintah tidak mampu menyediakan mata uang asing ini sebanyak 40, maka akan terjadi pasar gelap yang disebut dengan black market, di mana jumlah barang sedikit dengan harga tinggi, yaitu PA. Di mana PA ini di atas harga 7.000 rupiah. Faktor yang mempengaruhi nilai kurs, permintaan terhadap barang impor tinggi. Hal ini akan mengakibatkan nilai kurs semakin melemah.
Misal, 1 US dollar itu sama dengan 5.000 rupiah. Nilai rupiah semakin melemah, menjadi 1 US dollar itu 10.000 rupiah. Catatan, nilai rupiah semakin tinggi atau semakin kuat terhadap dolar, artinya nilai tukar rupiah tersebut semakin murah untuk mendapatkan 1 US dollar. Misal, 1 US dollar itu sama dengan 1.000 mula-mula. Menjadi 1 US dollar itu sama dengan 500 rupiah. Dalam keadaan seperti ini dikatakan rupiah semakin menguat. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi nilai kurs, harga barang ekspor naik, sehingga rupiah semakin melemah. Jika harga barang ekspor kita naik, maka permintaan untuk barang kita itu berkurang. Jadi, akibat berkurang, maka ini akan menimbulkan kelangkaan mata uang asing. Oleh karena itu, yang mempengaruhi nilai kurs ini, yang pertama permintaan terhadap barang impor, yang kedua harga barang ekspor naik, yang ketiga inflasi dalam negeri yang tinggi, sehingga rupiah semakin melemah. Kemudian faktor yang mempengaruhi nilai kurs selain dari yang di atas, ada juga yang disebut dengan devaluasi. Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri, misal rupiah, terhadap mata uang asing. Misal, mula-mula 1 US dollar itu 1.000 rupiah, sekarang menjadi 1 US dollar itu 2.000 rupiah. Dalam hal ini, devaluasi sebesar 100%. Pemerintah melakukan devaluasi disebabkan antara lain permintaan terhadap barang-barang impor tinggi, banyak pelarian modal ke luar negeri, kemudian untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pemanfaatan penggunaan hasil produksi dalam negeri dan untuk melawan devaluasi yang dilakukan negara lain.